Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara Oase Rohani Katolik bersama dengan Romo Petrus Laurentius Adi Prinanto dan juga bersama dengan saya Immaculata Raufi. Saat ini di ruang visual maupun ruang dengar kita sudah sama-sama melihat sudah hadir Romo Adi ya, akrab dipanggil Romo Adi ya Romo? Iya, apa kabar Romo? Baik, terima kasih Romo untuk kehadirannya ya. Nanti Romo kenalan juga dengan sahabat Oase Rohani Katolik karena ini yang pertama kali ya Romo ya? Iya betul. Oase Rohani Katolik ya. Baik, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari bersama-sama kita satukan hati. Kita awali acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Adi. Silakan Romo. Marilah kita satukan hati kita dengan bersama-sama kita mohon curahan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kembali kami berkumpul di hadapan-Mu, di hadirat-Mu, dan kami meminta curahan Roh Kudus-Mu agar apa yang kami dengar dan apa yang kami renungkan bersama pada hari ini bisa membantu kami, terutama untuk bertumbuh dalam iman kami. Dan semoga Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk lebih mencintai doa, yaitu dialog dengan-Mu. Semua ini kami panjatkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Adi. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan kudus sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan pertama diambil dari Kitab Yoel, bab 3 ayat 12 sampai dengan 21. Dan Mazmur tanggapan dari Mazmur bab 97 ayat 1 sampai dengan 2, 5 dan 6, 11 dan 12. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan 28. Seperti biasa saya akan membacakan bagi kita semua bacaan yang pertama. Bacaan dari Kitab Yoel. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Dan langit dan bumi bergoncang, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah Allah-mu, yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan, dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi senyap, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus, oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda. Oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama, marilah dengan segenap hati kita menaikkan Mazmur tanggapan.
Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Marilah saat ini kita siapkan hati untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Romo, hari ini hari pertama Romo Oase Rohani Katolik ya. Betul. Silakan mungkin Romo memperkenalkan singkat kepada sahabat semua supaya semakin kenal dan semakin sayang sama Romo ya. Silakan Mo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, perkenalkan, tadi nama saya sudah disebut. Saya adalah Romo Adi dari Ordo SDB, Salesian Don Bosco. Dan saya pertama kali diundang di sini karena selama 10 tahun saya bertugas di Pulau Sumba NTT. Di tempat kami ada pembinaan untuk aspiran dan prenovis. Dan juga kami memiliki SMK, BLK, dan asrama. Jadi sejak saya ditabiskan 2013 yang lalu, saya langsung ditugaskan di sana dan baru kembali 2 bulan yang lalu bertugas di Jakarta. Sekarang tugas saya di Jakarta di Wisma Salesian Don Bosco, Jalan Mandur Iren di Sunter. Dan itu adalah rumah pembinaan juga, rumah pembinaan Frater dan Bruder. Ya. Ya, baik. Terima kasih Romo. Jadi kalau yang anak-anaknya terpanggil jadi Romo dan masuk Ordo SDB, nanti ketemu Romo ya? Bisa menghubungi saya. Iya. Baik, terima kasih untuk perkenalan singkatnya Romo. Romo, pada hari ini kita akan seperti biasa berbincang-bincang mengenai Sabda Tuhan. Dan kita awali biasanya terlebih dahulu dengan bacaan yang pertama. Ya, hikmat apa Romo yang bisa kita petik dari situ? Ya, jadi tema dari bacaan-bacaan kita hari ini itu tentang kesetiaan pada Tuhan. Dan itu akan membawa pada kebahagiaan. Amin. Ya, jadi itu tema besarnya. Dan dari bacaan pertama itu nubuat Nabi Yoel. Kita mendengar tadi bagaimana nubuatnya Tuhan akan melindungi Yerusalem. Ya. Jadi dia akan dikatakan mengaum dari Sion, dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya. Langit serta bumi pun bergoncang. Jadi Tuhan yang melindungi ini, Yerusalem, adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel.
Jadi orang yang di dalam benteng akan merasa aman. Dan Tuhan melindungi umatnya, artinya Dia tidak cuek, Dia Allah yang peduli. Lalu dikatakan Yerusalem akan menjadi kudus, orang-orang luar takkan melintasinya lagi. Artinya, Nabi Yoel ini berada dalam zaman bangsa-bangsa besar seperti Babylon dan Persia, dan memang orang-orang Yerusalem, Yehuda, itu sering dijajah. Maka tidak akan terjadi lagi, karena orang-orang luar tak akan melintasinya lagi. Jadi Allah melindungi dan posisi mereka akan aman. Ya. Tapi tentu saja ini ada syaratnya, ya, kesetiaan pada Allah, pada firman Allah. Ya, itu yang bisa kita ambil dari bacaan pertama. Ya, baik. Terima kasih Romo. Tema atau topik tentang kesetiaan kepada Tuhan ini penting sekali ya Romo ya. Betul. Iya, saya pernah mendengar kutipan dari Mother Teresa bahwa katanya Tuhan itu tidak mementingkan orang-orang yang harus pandai, harus punya posisi dan lain-lain, tetapi yang paling utama adalah setia. Betul. Sikap setia kepada Tuhan itu diwujud nyatakan konkretnya seperti apa, Romo? Kesetiaan pada Tuhan, ya, yang paling sederhana yang selalu kita diajarkan pada kita dari awal adalah 10 perintah Allah. Ya, itu yang paling sederhana. Jadi banyak larangan di sana yang sangat berguna, bukan karena Tuhan punya hobi melarang. Namun hal-hal itu dilarang karena itu berbahaya bagi kita. Ya, membawa kita pada kebinasaan. Makanya dilarang. Bukannya karena dilarang itu menjadi buruk, tapi karena itu buruk, maka Tuhan melarang. Ya, setelah kita bisa menaati 10 perintah Allah itu, kita mencoba untuk maju dalam kekudusan dengan mempraktekkan hukum cinta kasih. Karena itu ekstra. Ya, kalau dalam 10 perintah Allah lebih banyak larangan, hukum cinta kasih meminta kita untuk berbuat aktif. Supaya jangan pasif saja, saya tidak melakukan ini, saya tidak melakukan itu, saya tidak melakukan hal-hal buruk. Tapi apa hal positif, hal baik yang kamu buat? Nah, itu ada dalam hukum cinta kasih yang diajarkan Yesus. Jadi harus aktif juga. Tidak cukup kita hanya menghindari larangan-larangan. Iya, gitu. Baik. Ya, menarik sekali ya, Romo ya. Karena Allah kita bukan Allah yang suka menghukum ya, Romo ya, tetapi Allah yang Maha Rahim ya. Betul. Amin. Iya, baik Romo. Dan menarik sekali tadi kata-kata Romo adalah setelah kita mengetahui tentang 10 perintah Allah dengan baik, kita mau maju dalam kekudusan. Jadi kalau kita setia, itu kita bisa maju gitu ya, Mo ya, bisa bertumbuh. Iya. Jadi tentu saja kesetiaan ini adalah suatu hal yang diperjuangkan setiap saat, bukan seperti sekolah yang ada kenaikan kelas. Jadi kita pun yang misalnya dengan rahmat Tuhan masih setia sampai saat ini, kita harus selalu waspada. Seperti sabda Yesus, berjaga-jagalah. Ya. Selalu berjaga-jaga, selalu berwaspada. Karena memang musuh kita, yaitu iblis, itu tidak pernah beristirahat untuk menggoda kita. Makanya kita kesetiaan itu dijalani hari demi hari. Atau mungkin kalau lebih dramatis bisa dibilang detik demi detik. Ya, kesetiaan itu. Ya sama dengan kalau dalam kesetiaan dalam perkawinan ataupun dalam janji imamat. Ya itu. Itu semua menuntut komitmen seumur hidup dan kesetiaan. Dan kalau kita melakukan suatu pelanggaran diminta kerendahan hati untuk mengakui dan bertobat. Ya. Tuhan siap untuk mengampuni.
Amin. Terima kasih Romo. Ya. Jadi berbahagialah kita yang karena rahmat Tuhan kita tetap terus berjuang sampai detik ini ya Romo ya. Betul. Untuk tetap setia. Baik, terima kasih Romo. Romo tadi juga mengatakan upah ataupun ganjaran ya dari Tuhan ketika kita setia itu adalah berupa perlindungan. Ya. Ya, Romo ya, perlindungan, kebahagiaan juga ya kan Romo. Ya, mungkin Romo bisa menjelaskan kepada kami bentuk-bentuk perlindungan Tuhan yang nyata. Kan kasih kuasa Tuhan nyata ya Romo ya. Betul. Tapi kadang kita manusia kalau kita lagi dalam situasi hidup yang sulit, penuh rintangan, kayaknya kita merasa di mana ya kasih dan kuasanya gitu ya. Padahal kan nyata ya Romo ya. Iya. Ya. Jadi saya baru-baru saja melihat dari internet ada suatu cerita yang menarik, cerita bergambar, di mana di awal cerita itu ada seseorang yang merasa sedikit kecewa ketika mendengar temannya bercerita hal-hal baik yang dia alami. Ya, misalnya ada lulus atau bertunangan, menikah, atau punya anak. Pokoknya seperti mendapat keberuntungan begitu, seolah-olah mendapat keberuntungan. Lalu dia berpikir tentang dirinya sendiri, oh bagaimana dengan saya? Kenapa saya tidak mendapat seperti yang mereka-mereka ini dapatkan? Atau belum lah, dia belum mendapat. Lalu dia dalam perjalanan menggunakan motor, dia di jalan itu tiba-tiba ada seekor kucing yang sedang tidur di tengah jalan. Dan dia kaget. Karena masih merenungkan atau ngelamun hal-hal tersebut. Dia baru menyadari, wah ini ada kucing di depan dan jaraknya sudah dekat. Namun untungnya kucing itu tidak bergerak, ya seperti tidur. Dan dia dengan gesit bisa menghindari. Ya, setelah dia berhasil menghindari, dia berhenti sejenak di pinggir jalan. Lalu dia mencoba memikirkan hal yang baru dia alami. Dia merasa, oh kucing ini beruntung karena hampir tertabrak. Ya, hampir ditabrak oleh dia. Lalu dia tiba-tiba tersadar, oh iya, pasti selama ini saya juga sering mengalami yang disebut hampir. Hampir celaka, ya, hampir tidak bisa melakukan sesuatu, tapi sampai saat ini masih selalu bisa, selalu dilindungi, selalu bisa melakukan sesuatu, bekerja dengan baik, mendapatkan upah yang baik. Jadi itu dia berpikir, oh ini juga suatu bentuk keberuntungan, yaitu diluputkan dari bahaya, dari hal-hal yang buruk. Itu adalah suatu keberuntungan juga. Nah, tentu saja bukan artinya kalau kita selalu gereja hari Minggu, pasti minggu itu kita terlindung dari bahaya kecelakaan. Ya tentu saja tidak ada aturan seperti itu. Karena namanya kecelakaan itu tidak terduga. Ya. Namun seperti kita tahu, ada peringatan malaikat pelindung, ada peringatan malaikat agung. Jadi para malaikat ditugaskan Tuhan untuk melindungi kita. Itu sabda Yesus sendiri. Ya. Jadi kita percaya itu. Lalu tentang kebahagiaan, ya kebahagiaan bahwa kita bisa setia pada perintah Tuhan dan kita jadi yakin bahwa kita ini menjalani hidup yang benar. Karena buat apa kita berlama-lama menjalani hidup dalam ketidakpastian apakah saya menjalani hidup dengan benar atau tidak. Kalau kita sudah yakin firman Tuhan ini benar, Tuhan saya adalah kebenaran, Yesus adalah kebenaran,
dan saya mengikuti dia, setia padanya, berarti saya berada di jalan yang benar. Dan suatu jalan pasti menuju suatu titik. Ya. Nah, titik yang kita mau tuju bersama adalah surga. Amin. Dan itulah kebahagiaan. Dan kebahagiaan tidak hanya sampai ujung, tetapi di perjalanan kita berproses ke sana, kita juga berbahagia sedang menuju ke surga. Demikian. Amin. Terima kasih Romo. Jadi melalui kesetiaan ini yang juga bisa kita minta rahmat dari Tuhan, kita perjuangkan terus-menerus, Tuhan akan memberikan kepada kita perlindungan dan kebahagiaan ya Romo ya. Betul. Dan kebahagiaan itu ternyata bukan melulu materi ya Romo ya. Betul. Barangkali kita hidup mengejar kebahagiaan itu banyak yang berpikir mengenai materi. Punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, punya kuasa. Tapi ternyata kebahagiaan itu ketika kita bisa menjalankan perintah Tuhan dan kita yakin bahwa jalannya kita itu benar dan tujuan kita adalah surga. Amin. Betul. Ya Romo ya. Amin. Amin. Iya. Baik Romo. Romo, masih ada beberapa menit ke muka nih Romo ya. Iya. Mungkin masih dalam tema besarnya Romo tadi, kesetiaan pada Tuhan akan membawa kebahagiaan. Apakah ada kendala-kendala Romo untuk kita jadi setia? Ya, tentu saja seperti dikatakan tadi, musuh kita yaitu iblis, setan, itu akan bergiat untuk menggoda kita, menjatuhkan kita agar tidak setia atau melanggar firman Tuhan. Dan itulah memang yang dia kendaki. Supaya kita tidak bahagia. Nah, itu. Ya. Maka kita perlu senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan. Ya. Dalam 10 perintah Allah kan ada menghormati hari Tuhan. Ya. Dan tidak dibatasi pada hari Minggu. Jadi kalau kita yang sudah mendapat hasrat keinginan untuk mendekatkan diri pada Tuhan, itu gereja sangat ingin bahwa kita bisa lebih dekat pada firman Tuhan dengan kitab suci, ya. Tidak perlu misa harian, tapi tidak dilarang juga karena di sana ada ekaristi. Itu ketika menyantapnya kita juga semakin dekat pada Tuhan. Amin. Semoga Romo dengan pewartaan firman pada hari ini, kami semua yang mendengarkan itu bisa menjadi termotivasi untuk lebih setia pada Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati ya Romo ya. Iya. Amin. Dan semoga kita semua selalu mendekatkan diri pada Tuhan melalui firman yang kudus. Seperti yang saat ini kita lakukan ya Romo ya. Iya, betul. Jadi kita yang mendengarkan ini sedang mendekat kepada Tuhan. Amin ya. Mendekatkan hati pada Tuhan. Iya, mendekatkan hati pada Tuhan. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, setelah kita berbincang-bincang dalam sesi yang pertama ini, kita akan lanjutkan pada dialog iman. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Romo Adi setelah yang satu ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Adi dan juga saya Immaculata Raufi. Ya, Romo, kita kembali berbincang-bincang rohani firman Tuhan. Saat ini Romo, kita akan sama-sama merenungkan nih Romo, bacaan Injilmu. Kabar baik apa yang bisa kita petik dari bacaan Injil hari ini? Baik. Sahabat terkasih, hari ini kita mendengarkan firman dari Yesus sendiri, bagaimana Yesus menegaskan bahwa Maria, bundanya, itu berbahagia, terutama karena dia telah mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Bunda Maria bukan hanya mendengar, tapi melaksanakan. Dan ini menguatkan kalimat berbahagia yang sebelumnya, yang
diucapkan oleh seorang wanita dari kerumunan orang banyak. Ya, dia mengatakan bahwa Maria beruntung, berbahagia karena telah mengandung Yesus. Itu memang benar. Maria mendapatkan anugerah khusus, rahmat istimewa untuk menjadi Bunda Allah Putra. Namun terlebih lagi dan terutama karena Bunda Maria telah mendengar sabda Allah dan memeliharanya. Dan Injil ini mengingatkan kita akan Magnificat. Ketika Maria mengunjungi Elizabeth dan Elizabeth memuji Maria dan Maria sebagai balasan memuliakan Tuhan. Dia berkata juga bahwa segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan itu sudah digenapi dalam Injil yang kita dengar tadi. Dan kita sering mendengar kata bahagia dalam kitab suci. Dan memang ini adalah keinginan Tuhan bagi kita. Makanya ada sabda bahagia. Kita tahu itu. Namun, apakah kita mau melaksanakannya? Itu kembali lagi kepada kita. Karena memang hal ini tidak mudah. Sama seperti Maria, seringkali Maria perlu menyimpannya dalam hati, merenungkannya. Jadi seringkali kita tidak bisa menangkap maksud Tuhan hanya dari satu kali kejadian langsung menangkap. Kita perlu merenungkannya juga dalam terang firman Tuhan. Dan kita berada di bulan Rosario, ya. Dan biasanya kita mengenang Bunda Maria. Inilah pujian terbaik dari Yesus pada Maria. Bahwa Maria telah mendengar firman dan telah melaksanakan. Pujian terbaik bagi Maria. Ya, baik. Terima kasih Romo Adi untuk renungan Romo dan juga penjelasan Romo bahwa ternyata isi dari firman Tuhan ini, di mana Tuhan Yesus bersabda yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya, itu adalah pujian terbaik Yesus. Ya, Romo. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia yang belum diterangi oleh Roh Kudus, kita baca ini, kadang kita cepatnya tuh berpikir, loh kok ini Tuhan Yesus malah maksudnya kalau kita sebagai dengan cara berpikir kita manusia biasa gitu Romo, justru kita bukan pikir ini pujian terbaik, tapi malah kan dibilangnya berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau. Nah mungkin kita sebagai manusia berdosa, kita mikirnya Tuhan Yesus jawabnya, oh iya dong, itu kan ibu saya. Kalau anak sekarang gitu kan ya. Ya, tapi ternyata Tuhan Yesus lebih dalam karena dia adalah Tuhan ya, jawabannya ya Romo ya. Amin. Dan ternyata ini adalah pujian terbaik karena Bunda Maria itu memang adalah satu role model kesetiaan juga ya Romo. Jadi nyambung sama yang bacaan pertama ya Romo. Betul. Barang siapa setia kata Romo akan berbahagia. Ya. Dan di Magnificat Bunda Maria mengatakan segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Karena Bunda Maria itu sungguh-sungguh setia dan taat pada kehendak Allah ya Romo ya. Betul. Amin. Baik. Romo, tadi Romo mengatakan bahwa keinginan Tuhan buat kita itu adalah hidup bahagia. Namun banyak saat ini orang yang ya itulah Romo tidak bahagia. Ya kan Romo di kota-kota besar ya Romo ya. Nah barangkali melalui firman pada hari ini Romo kembali bisa mengingatkan bahwa sebetulnya kehendak Tuhan dalam hidup kita itu adalah bahagia. Jadi supaya kita bisa keluar dari lingkaran-lingkaran kita yang gelap itu Romo. Iya, betul. Yaitu bagaimana Romo? Iya. Seperti tadi dikatakan tentang 10 perintah Allah dan ada permintaan untuk menghormati hari Tuhan, itu bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan pujian kita atau persembahan kita. Dia ingin kita datang padanya untuk menerima sesuatu. Ya, kita tahu dalam Ekaristi kita menerima anugerah terbesar, yaitu tubuh Yesus, tubuh dan darah Kristus. Dan bagaimana kita bisa ingat akan kasih Tuhan ini dalam pergumulan hidup sehari-hari.
Jadi kita harus kembali ke sumber. Kalau Tuhan adalah sumber kebahagiaan, berarti kita perlu kembali kepada Tuhan, selalu dekat dengan Dia. Itu caranya dengan, seperti diingatkan bulan lalu, membaca firman, membaca kitab suci. Ya, seperti dikatakan Hieronymus, ketika kita berdoa, Tuhan berbicara pada kita, kita berbicara pada Tuhan. Namun seringkali yang terjadi adalah kita berbicara pada Tuhan dan kita tidak mendengarkan. Nah, ketika kita menyediakan waktu untuk membaca kitab suci, kita memberi kesempatan pada Tuhan untuk bicara pada kita lewat firman-Nya. Ya, karena dalam doa kita seringkali lupa hanya kita saja yang berbicara pada Tuhan. Tidak mendengarkan. Nah, dalam baca kitab suci, kita mendengarkan Tuhan yang bicara pada kita. Dan doa harus bersumber dari firman tersebut. Antara Tuhan dan kita dihubungkan dengan firman dan doa. Firman adalah apa yang kita dengar, lalu buah dari keheningan itu, permenungan akan firman, itu doa kepada Tuhan. Begitu. Amin, Romo. Ya, terima kasih, Romo. Jadi kalau kita merasa hidup kita mungkin gelap gitu ya, Romo, tidak bahagia, maka carilah sumber kebahagiaan itu. Dan pada hari ini Romo menegaskan dan mengingatkan sumber bahagia kita itu adalah Tuhan. Nggak ada di tempat lain ya, Romo ya? Iya, yang lain hanya ciptaan saja. Iya, hanya ciptaan. Tuhanlah pencipta. Iya, amin. Dan dengan mencari sumber kebahagiaan di dalam Tuhan, kembali kepada Tuhan melalui Ekaristi ya, Romo ya, dan juga doa, maka hidup kita pasti bahagia. Iya, dan ciri-ciri orang bahagia gimana, Mo? Ciri-ciri bahagia tidak putus asa. Amin. Tidak putus asa. Karena tahu bahwa hidup ini hanya sementara, hanya suatu peziarahan, dan ada surga yang menanti kita di akhir perjalanan ziarah hidup kita. Jadi bukan penderitaan itu selama-lamanya, tidak. Tapi bukan juga bahwa hidup itu tanpa penderitaan, bukan. Ya, hidup adalah perjuangan. Dan penderitaan adalah bagian dari hidup. Bahkan semua orang yang bisa mengatakan bahwa dia mengasihi seseorang, pasti ada pengorbanan, ada penderitaan. Iya, amin, Romo. Terima kasih, Romo. Jadi cirinya jelas banget ya, Romo ya. Ya. Tidak berputus asa. Amin. Ya, baik. Romo, barangkali menutup perjumpaan kita dengan sahabat Oase Rohani Katolik pada hari ini, barangkali Romo punya cerita nih, Romo, tentang bagaimana kita tidak berputus asa atau cerita yang membuat kita semangat, Romo. Baik. Mungkin dari Pulau Sumba, di mana saya bertugas, ada banyak tentu saja anak muda di sana. Memang keluarga biasanya ukurannya besar, ada banyak anak, bisa 5-6 orang atau lebih. Dan tentu saja hidup sulit di sana, seringkali tanpa sumur air yang dekat, jadi harus berjalan jauh, mengambil setiap hari. Dan mereka hidup dengan sangat hemat, jadi menghemat air, jarang mandi, hanya dipakai untuk minum dan masak. Namun mereka tidak putus asa. Dan banyak orang menolong. Ya, mereka akhir-akhir ini dengan banyaknya exposure di Pulau Sumba sebagai tempat wisata, dan ketika mereka ke tempat-tempat yang indah, mereka melihat warga sekitarnya ternyata sangat di bawah standar hidup yang layak. Dan itu mereka banyak yang terharu dan mereka tergerak hati. Nah, itu kan suatu hal yang sebenarnya melelahkan. Jadi orang berusaha membantu, dia mencari dana bantuan, mengumpulkan dana, menyalurkan, mencari orang yang bisa menyalurkan di tempat. Itu kan ada usaha dari dia, perjuangan dan kesusahan yang dialami demi menolong orang lain. Tapi dia bisa keluar dari dirinya sendiri.
Karena dia menyadari bahwa, oh ternyata hidup saya selama ini sudah beruntung, sudah diberkati Tuhan. Masih banyak saudara-saudari saya yang berkekurangan dan belum merasakan sentuhan kasih. Begitu. Jadi dengan tidak berputus asa, mereka bisa menerima bantuan dan maju dalam hal kesehatan, dalam hal pendidikan, dalam hal kebersihan juga. Begitu, di Pulau Sumba. Pulau Sumba ya, baik. Amin, Romo. Romo di Sumbanya di apa tuh Romo namanya? Di Desa Wepangali, Wepangali. Kabupatennya Sumba Barat Daya. Oh, di Sumba Barat Daya ya. Betul. Ini saya nyatet-nyatet kesannya kayak mau ke sana, Romo. Bisa. Tapi menarik sekali ya di sana ya, di Sumba ya, Romo ya. Betul. Baik, terima kasih Romo. Sama-sama. Romo, tanpa terasa waktu terus berlalu dan kini tiba saatnya kita berdua undur diri dari ruang visual maupun ruang dengar dari sahabat Oase Rohani Katolik. Sebelumnya Romo, apakah Romo ada kesimpulan Romo buat kita semua dari bacaan-bacaan pada hari ini? Ya. Jadi mengulangi tema kita, kesetiaan pada Tuhan itu membawa kita pada kebahagiaan. Dan kalau kita setia juga, kita tidak akan putus asa. Itulah keinginan musuh kita, iblis. Dia ingin kita putus asa dan menjauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya, kita justru harus berpegang teguh pada Tuhan, menempel padanya, supaya kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Jadi untuk bahagia kita pun perlu berniat untuk hidup bahagia. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menutup perjumpaan kita yang penuh rahmat dan berkat dari Tuhan ini dengan doa dari Romo Adi dan mohon berkat Tuhan melalui Romo. Silakan Romo. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu atas curahan Roh Kudus-Mu yang telah membimbing kami dalam sesi Oase Rohani Katolik ini. Kami menyadari bahwa rahmat-Mu selalu tercurah dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai kami, terutama di saat kami mengalami kesusahan dan penderitaan. Kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau selalu hadir mendampingi kami, dengan juga bantuan malaikat pelindung kami, menyertai kami. Maka kuatkanlah kami dalam ziarah hidup ini, agar bisa terus setia padamu, berpegang pada firman Tuhan, dan bisa merasakan kebahagiaan yang Kau janjikan pada orang yang percaya dan setia. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Kuasa berkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat.